Ada banyak simbol yang dipakai untuk merayakan Paskah, salah satunya ini, yes, telur Paskah. Selain hias jadi cantik, ada banyak tradisi Paskah lainnya yang identik dengan telur. Kenapa telur ya? Ternyata ada sejarah panjang dan fakta menarik dari penggunaan telur sebagai simbol perayaan Paskah. Dan semua itu sudah tercatat sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, gimana asal-usul sejarah dan fakta menarik di balik penggunaan telur sebagai simbol perayaan Paskah? Simak terus video ini ya. Oke, pertanyaan pertama, kenapa telur? Jadi, kalau kita tarik jauh ke belakang, telur emang udah lama dijadiin simbolisasi dalam agama. Catatan pertama soal penggunaan simbolisasi telur dalam kepercayaan dimulai sekitar 500 sebelum Masehi. Waktu itu, bangsa Persia menetapkan hari pertama tahun kalender mereka sebagai hari libur Nowruz yang dirayakan dengan cara menghias, berbagi, dan memakan telur. Tapi kebiasaan bangsa Persia itu belum tentu juga punya pengaruh besar untuk agama Kristen. Nah, buat melihat asal-usul telur Paskah dalam kekristenan, kita bisa berkaca dari kebiasaan bangsa Romawi kuno. Dulu, bangsa Romawi percaya telur itu bisa dipakai untuk media ritual atau memberikan perlindungan. Bahkan sampai era kekaisaran Romawi pada abad pertengahan Masehi, telur juga masih sering dipakai terutama untuk ritual penguburan. Nah, dari semua kebiasaan itu, ada satu benang merah yang menghubungkan kebiasaan orang Persia dan Romawi itu. Yes, baik bangsa Persia maupun Romawi meyakini kalau telur itu metafora dari gagasan kelahiran kembali, mulai dari kehidupan sampai kematian. Telur khususnya dianggap jadi simbol kelahiran kembali. Pertanyaan selanjutnya, gimana dan apa makna telur Paskah dalam perayaan Paskah Kristen? Nah, kalau dalam Alkitab, sebetulnya bukti sejarah keterkaitan telur dengan Yesus sangat minim. Cuman, dalam tradisi Ortodoks Katolik Timur, mereka meyakini, waktu Maria Magdalena membawa telur ke makam Yesus, telur-telur itu berubah warna jadi merah darah. Telur itu berubah warna ketika Yesus Kristus bangkit. Mereka bahkan suka mewarnai telur dengan pewarna merah untuk melambangkan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Nah, maju ke abad pertengahan di Eropa sekitar abad ke-13, tepatnya di era Anglo-Saxon. Di era inilah awal mula kemunculan simbol telur Paskah. Para pakar meyakini perayaan Paskah berasal dari festival Anglo-Saxon yang merayakan Dewi Easter. Hal itu disampaikan oleh Profesor Sejarah dan Direktur Program Studi Abad Pertengahan dan Renaissance dari Nebraska University, Carol Lexin. Para misionaris Kristen di Eropa kemudian memanfaatkan masa perayaan Dewi Easter itu untuk memperluas misinya. Mereka pun beranggapan, kalau hari raya Kristen dirayakan bareng festival pagan, kemungkinan besar misi penginjilan mereka bisa tersampaikan lebih mudah. Akhirnya, para misionaris pun memperkenalkan hari raya Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus yang berbarengan dengan festival pagan saat itu. Salah satu cara penginjilan para misionaris saat itu adalah dengan menggunakan simbolisasi termasuk telur. Pasalnya, dalam festival Dewi Easter, telur juga digunakan sebagai media ritual yang bermakna kesuburan, hidup baru, dan kebangkitan. Dari situlah akhirnya telur melekat menjadi simbol perayaan Paskah yang dianggap sebagai lambang kebangkitan Yesus dari kematian. Makna Yesus yang disegel dianalogikan dengan kulit telur, sementara memecahkan telur adalah perlambang dari kebangkitan Kristus dari kematian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana telur kemudian digunakan dalam perayaan-perayaan Paskah? Kebiasaan menghias telur dalam perayaan Paskah juga muncul di era yang sama, yakni abad ke-13. Dulunya, selama masa Prapaskah yang lebih ketat dari sekarang, umat Kristen diharuskan berpuasa dari produk hewani apapun, termasuk daging, susu, keju, dan telur. Tapi ketika mereka dilarang makan telur, ayam-ayam masih terus bertelur. Akhirnya, supaya tak mubazir, telur-telur itu pun disimpan dan dibagikan nanti setelah masa Prapaskah selesai jelang Paskah. Biasanya, telur-telur itu dibagikan untuk orang-orang miskin. Penggunaan telur dalam perayaan Paskah pun terus berlangsung hingga di era modern ini. Salah satu bukti paling awal tentang tradisi telur yang diwarnai di Inggris dalam perayaan Paskah terjadi pada tahun 1290. Saat itu, keluarga Raja Edward pertama membeli 450 telur untuk diwarnai atau dilapisi dengan daun emas.
Telur-telur itu kemudian dibagikan kepada rombongan kerajaan untuk merayakan Paskah. Bukti selanjutnya, 2 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1400-an, Vatikan mengirim sebuah telur berlapis perak kepada Raja Henry ke-8. Telur itu kemudian disebut juga sebagai silver egg. Pemberian telur yang dihias dalam perayaan Paskah pun terus berlangsung hingga ke abad 18. Nah, barulah di akhir abad ke-19 ada sedikit perubahan dalam pemberian telur Paskah. Dulu, telur Paskah itu diberikan kepada orang miskin, gereja, maupun otoritas lokal. Tapi di era Victoria, kebiasaan memberikan telur Paskah ini mulai berubah. Ratu Victoria saat itu melakukan perubahan besar-besaran dan mendasar atas kehidupan berkeluarga yang berfokus pada anak-anak. Setelah itu, telur Paskah jadi lebih banyak dibagikan kepada anak-anak ketimbang kepada gereja dan kaum papa. Setelah mewarnai telur, tradisi baru lainnya muncul pada tahun 1976 di Amerika Serikat. Saat itu, kegiatan mencari telur Paskah pertama kali dilakukan di Gedung Putih. Sementara di abad ke-20, yang disembunyikan kini tak hanya telur, tapi juga camilan berbentuk telur atau kudapan lainnya. Nah, itu tadi asal-usul dan sejarah dari penggunaan telur sebagai simbolisasi dalam perayaan Paskah agama Kristen. Dianggap sebagai simbol kehidupan baru dan kebangkitan, maka tak heran telur menjadi perlambang hari kebangkitan Yesus Kristus alias Paskah. Kira-kira fakta menarik apa lagi ya yang asik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar ya, sahabat kompas.com.